Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lumina Indonesia. Selamat bergabung lagi di channel Lumina Indonesia. Hari ini kira-kira kita akan sharing dan bahas apa ya? Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Kebanyakan 99,9999% yang saya tanyakan, mereka akan bingung menjawabnya, bahkan nggak tahu jawabannya. Penasaran nih? Pertanyaannya adalah, sahabat semuanya, ketika dilahirkan ke dunia, kira-kira punya peran dan tugas sebagai apa nih? Kalau sahabat-sahabat saya yang muslim, saya larang nih, nggak boleh jawabannya sebagai khalifah atau pemakmur bumi. Iya, kita tahu itu semuanya sebagai khalifah dan pemakmur bumi. Tapi peran dan tugasnya yang secara detail apa nih? Dan kebanyakan pada bingung, apa ya gitu ya. Wajahnya udah kelihatan semakin bingung. Terus saya kasih clue lagi. Oke, kalau semisalnya bingung menjawab ini, clue-nya adalah ada di bakat. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau begitu, kira-kira sahabat semuanya bakatnya apa nih? Punya bakat apa? Semakin bingung lagi. Fix deh, saya bilang, sahabat semuanya tersesat dalam hidupnya. Kenapa bisa tersesat dalam hidupnya? Penasaran ya? Saya punya sebuah cerita sebelum menuju kata-kata kenapa sih dibilang tersesat? Ya saya punya beragama. Nah ini dalam versi talent mapping ya sahabat semuanya. Jadi bukan versi yang lain. Biar sahabat itu lebih paham, lebih ngerti, lebih bisa memahami dan menangkap maksudnya apa. Misalnya seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ya banyak aktivitas, banyak pekerjaan di sekitar kita. Ada yang dokter, ada yang pengacara, pengusaha, terus ada driver, pedagang, terus apa lagi? Petani, kuli bangunan, ART, dan yang lain sebagainya. Terus ada guru, ada di kantor ya, di kantor sebagai karyawan, ada direktur. Itu adalah contoh-contoh pekerjaan di sekitar kita. Tapi, apakah pekerjaan yang sekarang kita jalani, aktivitas yang sekarang kita jalani itu memang benar-benar sebagai peran dan tugas kita ketika dilahirkan ke dunia nih? Jangan-jangan bahasanya ya, bahasa bercandanya, kita nih nggak cocok hidup di air, tapi kita malah banyak aktivitas di air gitu. Atau kita nggak cocok di darat, tapi kita aktivitasnya banyak di darat. Pasti semakin bingung ya. Dari analogi tadi, saya berharap sahabat sudah punya gambaran dan clue nih ya terkait pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 bagi saya di awal. Saya akan lanjut dengan penjelasan lainnya ya sahabat. Jadi setiap kita itu sering sekali terjebak atau tersesat untuk tidak menjalankan perannya dalam kehidupan ini. Tandanya apa nih? Kalau misalnya kita lihat kok ada ya orang-orang yang gampang banget cari duit, baru sebentar aja misalnya, atau kita nggak ngerasa payah-payah, kok gampang banget. Satu. Terus yang kedua, kita sepertinya udah berusaha keras banget, tapi kok duit kayaknya lari-lari gitu ya, nggak segera mendekat ke kita. Nah ini dari sudut pandang talent mapping, karena kita melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan yang bukan berdasarkan pada bakat kita. Misalnya nih sahabat semuanya, ada yang sekarang perannya sebagai misalnya wartawan. Tapi ternyata setelah dicek secara versi talent mapping, ternyata bukan wartawan. Jadinya misalnya humas atau desain interior. Wah, itu cukup jauh ya. Makanya analogi seperti ini yang saya sampaikan, kebanyakan dari kita tersesat dalam hidupnya. Bukan hanya itu ya sahabat semuanya. Ketika misalnya kita memilih jurusan,
jurusan untuk masuk di perkuliahan, di S1 gitu. Kita kan suka blank ya, tidak paham, tidak tahu, nggak ngerti. Ini jurusan teknik ini apa sih? Ini jurusan desain ini apa sih? Ini jurusan akuntansi tentang apa sih? Ini masak ini tentang apa sih gitu kan? Kita hanya tahu secara sekilas, oh iya saya pengen deh masuk ke sana. Tapi bisa jadi itu nggak didukung dengan bakat dan kemampuan kita. Kira-kira kita bisa nggak di sana menyelesaikan? Ya bisa, tapi effortnya akan besar. Lalu bagi orang-orang yang kuliah tepat sesuai dengan bakatnya, dia akan punya 4E. Jadi sahabat semuanya, kalau pengen tahu saya sesuai nggak sih dengan aktivitas saya sesuai nggak sih dengan pekerjaan saya selama ini, sahabat cukup bisa mengecek dengan 4E. 4E ini apa saja? Yang pertama adalah enjoy. Jadi sahabat perlu enjoy atau menikmati ya. Menikmati aktivitas yang sahabat lakukan. Misalnya saya kan orang-orang tipe otak kanan. Aktivitasnya terus orang ekstrovert. Saya punya bakat communication. Harus ngobrol, ketemu dengan orang. Ya ada aktivitas berbicara lah itu di sana. Semakin saya ketemu orang, saya semakin dapat energi dan semangat. Tapi kalau saya disuruh pekerjaan akuntansi misalnya, editing, menulis, itu saya nggak banget, saya nggak enjoy. Kalau ada pekerjaan itu ya, saya akan melakukannya misalnya karena tanggung jawab. Tapi itu bukan aktivitas saya daily, karena saya akan stres di sana, saya nggak menikmati. Hitung-hitungan angka yang harus teliti, detil, sesuatu yang harus monoton sama, saya bisa kehilangan gairah hidup. Nah, contohnya seperti itu ya, terkait enjoy. Yang kedua adalah easy. Artinya kita mudah banget melakukan aktivitas itu atau mudah banget menyelesaikan pekerjaan terkait job-job atau aktivitas tersebut. Contohnya apa? Orang dengan bakat-bakat tentang akuntansi, di editing, terus yang menggunakan otak kiri, ketika dia dikasih pekerjaan, tolong dong ini bikinin laporan keuangannya. Misalnya dia nggak punya basic nih sebagai akuntan, tapi ketika dikasih tahu, dia belajar sebentar aja, dia langsung bisa mengerjakan dengan mudah. Tahu nih mana yang harus diletak-letakkan, misalnya sesuatu yang salah gimana inisiatifnya bisa muncul, itu terkait dengan akuntansi. Lalu misalnya orang yang nggak bakat akuntansi, misal dia masuk di akuntansi, atau orang yang bakat akuntansi, keuangan, terus budgeting, dia mengerjakan aktivitas desain. Kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi nggak mudah orang mengerjakannya. Banyak kesulitan. Kadang kan kita sering ketemu ya sama orang, masa ngerjain gitu aja nggak bisa? Kayak gini mah gampang, cetek gitu kan. Nah, kita kan sering ketemu dengan orang-orang seperti itu karena dia tahu aktivitas yang dia lihat itu dia mudah mengerjakannya sesuai dengan bakatnya. Tapi bagi orang yang nggak sesuai bakatnya, suka bingung gitu. Ini gimana sih ngerjainnya? Walaupun sudah dikasih tahu secara mendetail, secara terstruktur, ya pasti akan ada kesulitannya juga. Lalu kita lanjut, yang ketiga adalah excellent, sahabat. Apa itu excellent? Jadi tadi setelah kita enjoy mengerjakannya, easy dalam melakukannya, dan excellent secara hasilnya. Jadi sahabat semuanya, excellent, hasil yang excellent ini hanya dimiliki oleh orang-orang di bakatnya. Kalau orang yang nggak di bakatnya kira-kira gimana? Bisa nggak kita excellent? Orang-orang yang tidak di bakatnya, contoh misalnya tadi, saya nggak punya bakat nih sebagai orang akuntan, atau saya nggak punya bakat nih sebagai orang desain, atau saya nggak punya bakat nih sebagai seorang penjual atau seller. Tapi aktivitas saya dituntut, atau sekarang saya sedang bekerja yang aktivitasnya seperti itu. Kira-kira gimana? Apakah bisa excellent? Jawabannya adalah no, sahabat. Excellent itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di bakatnya. Terus kalau orang-orang yang sesuai dengan bakatnya, tadi mengerjakan sebagai seorang penjual, juru bicara, misalnya akuntansi atau desain, kira-kira hasilnya gimana? Hasilnya mereka akan mentok di level good. Nah, untuk menuju ke level good ini, mereka butuh banget latihan, training, guiding dalam waktu dan jangka yang panjang banget itu di sana. Sedangkan
orang-orang yang sudah ada di bakatnya, kita cukup berikan kesempatan waktu yang jauh lebih pendek, pelatihan dan training ya sebentar, kita berikan mereka kesempatan untuk mengimplementasikan bakatnya, dia akan jauh lebih cepat untuk di level excellent. Saya sendiri sudah merasakan ya sahabat, semenjak saya tahu ada talent mapping, terus saya baca hasilnya, akhirnya saya ikutin PET-nya, ya sahabat bisa lihat semuanya saya dalam kondisi yang sekarang. Salah satunya adalah karena mengikuti pola patch-nya di talent mapping. Tentu nggak mudah, langsung tiba-tiba, mendadak maksudnya, langsung jadi dengan bisa seperti ini. Dulu kalau saya ngomong bahasanya ada itu biasa gitu ya, atau ya belakangnya ada buntut dan ekornya. Terus saya juga nggak bisa mainin intonasi suara, ekspresi dulu awal-awalnya. Tapi karena saya ikutin, saya melatih, saya punya kesempatan untuk mengekspresikan bakat saya, ya saya jadilah seperti hari ini. Dan yang 4E, yang terakhir adalah earn, sahabat. Earn itu apa? Menghasilkan. Dan ini iya pakai banget gitu. Kenapa? Orang-orang yang dia talented, memang di bakatnya, di hasilnya excellent, uang itu akan nyari. Dan orang akan mencari yang terbaik untuk mengerjakannya. Dan ini menjadi paradigma atau pola pikir yang berbeda di masyarakat kita pada umumnya. Orang kan pertama, yaudah deh saya cari pekerjaannya dulu yang hasilnya sesuai yang saya inginin. Masalah enjoy, isi excellent nanti belakangan deh. Yang penting saya dapat uangnya dulu. Tapi ternyata setelah uangnya didapat, dia merasa tertekan di pekerjaannya. Dia nggak merasa enjoy, dia merasa menyesal milih di pekerjaan ini. Ketika dia mau keluar, udah nanggung misalnya usianya, udah nanggung lagi itu kesempatan untuk melakukan atau eksplorasi hal-hal yang baru lagi. Nah itu adalah kebanyakan paradigma di kita. Kira-kira bisa nggak ya kita merubah gitu polanya dari tadi enjoy, easy, excellent, dan bisa. Dan saya membuktikannya. Tapi lagi-lagi sahabat, semuanya pasti butuh kesabaran untuk menuju ke sana. Bukan kayak langsung besok berubah gitu ya. Tapi memang butuh kesabaran dan proses. Ketika orang tahu kita punya bakat di sana, punya excellent di sana, maka orang-orang itu akan datang sendiri. Sahabat pastikan ya, misalnya kita ketemu nih ke tempat dokter, misalnya kita sakit, ke dokter A, dokter B, dokter C, dokter D gitu. Tapi ternyata dari semua dokter ini kita nyaman dan enjoy dengan dokter C, karena dia diajak ngobrolnya nyaman, nggak terburu-buru, memeriksanya juga enak, energinya bagus, ya bisa jadi dia passion, seneng gitu ya. Sebagai dokter itu dia harus punya service, punya caring yang bagus, punya communication juga. Jadi pasiennya ketemu ngobrol sama dokternya aja udah ngerasa sembuh gitu. Jadi itu adalah beberapa pengantar atau bukan pengantar ya, brainwash ya sahabat semuanya terkait dengan pertanyaan 1 dan 2. Jadi sahabat sudah mulai terbuka ya. Oh, jadi selama ini saya seperti ini. Oke, gimana sahabat nih? Pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 kira-kira sudah ada hilalnya nggak? Sudah ada titik munculnya nggak? Kira-kira sahabat sudah merasa tersesat atau enggak nih? Sudah sesuai atau belum ya? Sampai jumpa sahabat di video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di YouTube Lumina Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.